Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi hil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri loh, 2 orang alim jagungan. Ya rodok jorok jagungan itu. Dhisik aku iskal kan. Nak cara kowe jorok kan gak iskal. Wes pas mbek ini. Iki 2 orang alim. Aku ora jare nyaksikan sendiri. Yang itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kajian. Misalnya kaji Zaid itu katut rondon, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita itu pertanyaannya gini, Rayu, ada tamu banyak. Rayu bah, nanti ngatuk nanti yang buat tenang. Rayu ini nanti sepiro, dicerita ada bodoh dia, ada sing apa pewartane mukhbir. Oh pantas jenenge wong ayu ngatutno wong lanang malah didukung. Pantes. Oleh muni ora kok halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Wis biasa katut rondo ayu. Katut wong elek ngono yo dadi berita jare maksudnya ya aneh katut wong ayu biasa. Tapi bae wis kaji wis kiye mosok ngono, Mbah. Ya ora apa-apa nak katut wong elek wis apa-apa. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun saya dipanggil oleh guru saya, kebetulan masih ada bapak Kuros, bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini yang terlalu ekstrim dan tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut, berarti jadi kozaf kan. Kamu menuduh, kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kizba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak, tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai apa? Kamu ngomong serius, akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan ke guyon. Guyon kan gak vonis. Ya pantes jadi wong lanang katut wong ayu, ya pantes. Tapi jenenge halal loh. Ya. Mun tas pantes kan. Nah itu pasti kono kiai kok Jawa Timur ini. Assalamualaikum terus mertang. Jawabnya malah lucu nih. Lah aku isen serbanku ora ya podo. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Ora dihalal loh ya, betul halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya eskal ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi qadzaf. Dan qadzaf itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah qadzaf kan? Sebetulnya kalau ada misalnya ono isu rugi korupsi yang duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Wis jenenge dhuwit wis cobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan padahal iso wae fit. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu cenderung saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting rusak dunya. Ilmune ra cukup, atine elek ngomongnya penting terus rusak. Mestinya dihindari ngomong penting itu dihindari karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting jadinya qadzaf enggak? Kalau qadzaf dosa besar enggak? Dosa besar. Lalu aku gak guyon lalu randani wahyu mbah cek ayune sepiro diceritakno mbek wong iki walah mbah nek sing ngerontok mati kok diceritakno ya ini sing ngono ya iki wah nang ngono ya pantes ya waras maksudnya ya waras. Cara untune metu terus pesek kok katut lha iku lagi berita. Dulu ya iskal saya iki kok bekas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras terus. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke qadzaf, ya. Qadzaf itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkal sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu tauhid, Indonesia itu kafir. Coba, kalau kamu ngikuti bahasa dan murtad itu kan ngeri. Mangkala li akhiya kafir faqad ba'a bihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau enggak dia sendiri yang, ya masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar masih gak jelas ya. Indonesia gak jelas. Wah, apa maksiat piye? Akeh wae. Akeh ya jumlahe akeh ora sithik. Lah ya terus piye? Ya piye? Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono ae sing ra jelas. Ini sikapnya enggak jelas ya, ada ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti milihnya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti itu?
Mendingan ngomong nggak jelas kan? Barokahnya nggak jelas itu menjadi hukum kita juga nggak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, gue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat mau kurung kesuruhan kuat itu serodo gunung gitu. Itu tak aku pertama, ya ini. Bocah waras kok gede nih. Mesti saya tak omongnya sih penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi sempurna itu lah mbak Ruhid. Saya tak kono jaza ya apa. Mesti aku ngedari ngomong penting. Tak kono itu sementing ijazah. Oh bos tua yang ngono kok dikatuti saya SMA. Itu hasil wong alim karena ngedari ngomong penting, karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kodaf jadi gayane soleh tapi goblok wis tak jam. Ora goblok piye kodaf kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu ora gampang, itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim saat dunia mesti seneng guyon. Mereka siap, ngomong penting gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampeyan nak roh Kanjeng Nabi malah luwih berat meneh. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jadi Nabi, ya kudu ana bukti. Wong dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung papat. Lagi ana buktine kok lapor aku. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora golek umpama. Jabe lanang iku wong sedeng wis bar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak duka. Al bayyina wa illa khudda ala dhahri. Kowe kudu duwe saksi nek ora sing tak khat niku khatul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngendikan al-bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, Nabi tak guyon lucu. Misalnya masyhur itu Ma'is kan itu Nabi nak takok mirip. Ya Rasulullah tahirni kula nu sujana. Kenapa nek is kula badhe zina? Kok nang TikTok. Boten temen. Engko nang kowe ngambung kok mboten yakin tenan. Ma'is yo kebaco. Terus itu Nabi jan wis mulai mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama sekali. Ma'is sing maksono kok 2 jam. Angger ono tanggane Ma'is tak kok iku wong mamdi jeng sak desa bebas iki. Afi akli seun, Ma'is rontok. Afi akli seun, Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok afi akli seun, Ma'is rontok. Mboten waras. Jadi ono wong ngaku ngono Nabi masih dimulyan nak menawa rontok stres. Nah rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu dihukum. Kayak apa baiknya Nabi? Afi akli seun. Tapi Ma'is hari keempat tetap teko, ya Rasulullah pokoke kula niku tahir nih. Sucikan. Itu baru dirajam. Umpama Ma'is kok bariku ngrujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira enggak dirujuk, Mas. Makanya di fikih ar-rujuk anil iqrar bizina kubilar rujuk. Nggih ta Mas, Pak? Iqrar bizina terus rujuk, cara fikih kubilar rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Saya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Leung karwan ono gosip tanggane zina kok serius, potensinya kamu kodaf kan nuduh orang lain dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue ya ayo kok iso gelem lanang tua ya. Ngan aku taro kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Ruhin ono ke SMA itu kita cek jaluk ijazah ya sebenarnya Pak gitu. Gak penting berita itu gak penting ya. Karena untuk menghindari jadi itu trik melawan nafsu, karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho, pengerannya orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan, disuruh mengoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Lah opo kita jasus nuruti salah wong, kok ora ada salah. Mana-mana. Gayane serius tapi goblok tuh. Lumaran serius goblok lumaran. Alim sih dah, mau Mu'in, mau Bukhari, harus alim lagi fatwa. Tapi kena sengalim ora dadi ngono iku, tak jamin gitu. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak